2 menit. Biasa. Kita cut aja. Ya, oke. Dari lagu terakhir. Ya, nanti yang folder. Oh, oke. Oh ya, live. Agak ya, kresek-kresek Iya. suara. Ini surat tipa. Penyambutan kapan? Jumat pagi. Oh iya. Ini tiap PBS. Ya, 1 menit. Ya. Untuk Anda berada, maka break sebentar untuk mengikuti bincang Ramadan dengan judul Antara Adat, Budaya, dan Ibadah. Untuk Anda dipandu oleh Ustadz Abdurrahman Johan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Pendengar sekalian dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi pada sore hari ini dalam acara kesayangan kita Bincang-Bincang Ramadan edisi 7 April 2023, di mana pada sore hari ini kita masih bersama Ustadz Abdullah Al-Jilani LC, di mana kita akan membahas tema atau judul yaitu Antara Adat, Budaya, dan Ibadah. Pertama-tama kita sapa beliau dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah Ustaz. Jadi pada pertemuan kita kali ini Ustaz, kita sedikit akan berbincang-bincang mengenai apa itu adat, budaya, dan ibadah. Namun sebelum itu mungkin Ustaz bisa menjelaskan dulu perbedaan antara keduanya ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tsumma amma ba'd. Adat dan ibadah ini dua hal yang berbeda. Kendati ada sebagian orang yang mungkin memperlakukan sama. Jadi ini penting sekali untuk kita jelaskan. Adat itu adalah satu perkara atau satu kegiatan di mana kegiatan itu berlangsung secara terus-menerus oleh satu kelompok masyarakat atau satu kelompok manusia, sehingga kemudian itu dijadikan sebagai suatu kegiatan yang kemudian menjadikan hal itu sebagai suatu kegiatan rutin begitu. Volume itu. Baik. Oke, baik pendengar sekalian. Ada kesalahan teknis sedikit. Baik Ustaz, kita lanjutkan kembali. Ustaz, kapan sih sesuatu itu dikatakan suatu adat dan kapan sesuatu itu dikatakan suatu ibadah? Jadi untuk adat tadi sudah kita sebutkan ya, itu satu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam kurun waktu lama, kemudian dijadikan satu kegiatan rutin gitu ya, untuk satu hal yang itu di luar ibadah. Adapun kalau ibadah itu sesuatu yang secara khusus itu telah diberikan keterangan oleh syariat Islam dari Al-Quran wal Hadis. Itu diberikan keterangan khusus tentangnya, itu ibadah. Seperti misalkan sholat gitu kan, itu nanti ada keterangannya, ada tata caranya, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau adat itu
secara umum tidak ada keterangan tata cara pelaksanaan, kemudian waktu pelaksanaan, kemudian mungkin ada syarat rukun, tidak ada kalau adat. Maka itu adat itu berbeda dengan ibadah. Ibadah itu ada ketentuan-ketentuan khusus yang secara spesifik dalam syariat kita ada aturannya begitu. Baik Ustaz. Jadi kalau kita melihat antara adat budaya dan ibadah ini merupakan sesuatu yang sebenarnya tidak boleh kita campurkan Ustaz ya. Mereka masing-masing punya porsinya ya. Lalu apa bahayanya jika seseorang mencampur atau tidak bisa membedakan mana adat dan mana ibadah? Ya. Jadi ibadah dan adat ini dua hal berbeda ya. Jangan sampai dicampur adukkan karena adat itu kita harus tahu kalau hukum adat itu asalnya adalah boleh sampai ada dalil yang melarang gitu ya. Sedangkan ibadah itu adalah sesuatu yang hukum asalnya terlarang ya, jadi boleh saat ada dalil yang menunjukkan bolehnya perkara itu. Nah, ketika nanti adat dan ibadah ini dicampur, artinya nanti ada adat yang diperlakukan sebagai ibadah misalkan, ini akan menjadi satu sebab yang memunculkan berbagai kerusakan ya di dalam syariat Islam, karena nanti hal-hal yang masuk adat yang hukum asalnya boleh karena disikapi sebagai ibadah menjadi tidak boleh, menjadi diharamkan atau mungkin dilarang, padahal itu hukum asalnya boleh. Jadi ini berbahaya sekali karena seringkali kita dapatkan fakta di lapangan, banyak hal-hal yang sebenarnya masuk adat, akan tetapi kemudian disikapi sebagai ibadah yang akhirnya adat-adat itu dilarang oleh sebagian pihak yang salah paham tadi. Padahal adat-adat itu adat yang baik secara hukum syar'i, secara umum juga tidak terlarang sama sekali. Baik Ustaz. Kebetulan momentumnya malam ini sebentar lagi masuk ke 17 Ramadan, di mana ada peringatan untuk hari besar Islam yaitu Nuzulul Quran. Untuk hari-hari besar Islam seperti ini, apakah ini masuk dalam adat atau dia masuk dalam ibadah? Peringatan hari-hari besar Islam termasuk banyak sekali ya, misalkan Maulid Nabi atau mungkin juga saat ini momentum Nuzul Quran dan sebagainya, ini itu masuk dalam kategori tradisi atau adat. Makanya kan tidak ada, kalau kita lihat dalam Quran, dalam hadis itu ibadah Nuzul Quran itu tidak ada, atau ibadah Maulid Nabi itu tidak ada. Maka itu menunjukkan bahwa ini merupakan bentuk tradisi yang dilakukan oleh kaum muslimin dari masa ke masa, berlanjut terus sampai zaman kita sekarang ini. Jadi terkhusus seperti peringatan Nuzul Quran seperti hari ini ya, insya Allah ya, kaum muslimin di mana-mana mengadakan peringatan ini, itu tradisi aja, adat yang baik, tapi sehingga kita tidak membutuhkan dalil secara spesifik dari Quran ataupun hadis atau contoh dari Nabi Muhammad SAW. Tidak perlu karena hukum asalnya sudah boleh begitu. Lalu kapan misalnya hari-hari besar ini bisa menjadi terlarang Ustaz? Apakah bisa? Bisa tatkala mungkin dalam pelaksanaan peringatan hari-hari besar Islam itu tercampuri oleh perkara-perkara yang secara hukum Islam dilarang atau diharamkan. Seperti apa Ustaz? Misalkan tentang masalah ikhtilat ya, percampuran laki-laki perempuan, atau mungkin bentuk perempuan yang misalkan berjoget dengan pakaian seksi dan lain sebagainya. Ini ulama sepakat dilarang ya, dilarang. Ini sepakat ulama, nggak ada yang membolehkan. Tapi selama tidak ada itu, karena yang kita tahu ya seperti peringatan Nuzul Quran itu isinya tidak akan lepas dari paling pembukaan, kemudian pembacaan kalam ilahi Al-Quran Karim, kemudian nanti paling sambutan, kemudian isi tausiah Islami, nasihat, kemudian doa penutup, paling tambah satu adalah acara makan-makan atau sedekah makanan. Jadi 6 perkara ini nggak ada yang salah.
Kalau seperti ini berarti tradisi ini baik karena isinya semua kebaikan dan secara umum isi daripada peringatan Nuzul Quran itu adalah sesuatu yang secara umum dianjurkan dalam syariat Islam. Baik Ustaz. Jadi kalau saya simak tadi, karena nuzul Quran ini bukan suatu ibadah, tapi hanya merupakan adat. Ya. Tapi apakah di dalam aktivitas atau kegiatan ini dapat bernilai ibadah atau mendapatkan pahala karena adanya ibadah-ibadah mutlak di dalamnya seperti membaca Al-Quran, mendengarkan tausiah atau sedekah makanan? Iya, bisa jadi ya, dan itu tentu bisa kita sampaikan bahwa kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya tadi walaupun hukum asalnya tradisi ya, tradisi yang hukum asalnya cuma boleh saja, mubah saja, tapi karena di dalamnya ada ibadah-ibadah yang sifatnya mutlak ya, seperti pembacaan ayat suci Al-Quran, jelas itu kan ada berpahala gitu ya. Kemudian sedekah makanan, kemudian tausiah ya, tausiah atau nasihat dari seorang ustadz atau seorang guru di situ. Ini semua berpahala dari sisi umumnya, secara umum itu berpahala. Per ibadah atau per kegiatan itu mengandung pahala menurut kacamata syariat Islam, karena itu semuanya ibadah-ibadah atau kegiatan-kegiatan itu merupakan sesuatu yang dianjurkan dalam syariat Islam. Seperti membaca Al-Quran gitu ya. Baca Al-Quran, saling menasihati juga ada dalil secara khusus akan keutamaan dan pahala orang yang akan melakukannya. Sekalipun hal-hal ini Ustaz dikatakan ada yang mengklaim bahwa tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Iya, karena memang tidak butuh contoh dari Nabi, karena kan masalah tradisi ya, masalah tradisi. Seperti halnya kalau kita buka puasa bersama, itu di zaman Rasul nggak ada. Dan Rasulullah SAW tidak pernah melakukan buka puasa bersama ala kita ya. Ada misalkan tausiahnya, ada kemudian mungkin acara-acara yang ada di situ, kemudian baru makan, itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi itu tidak kemudian dilarang, karena memang kita harus ingat bahwa dalam urusan yang berkaitan dengan tradisi itu tidak perlu dalil untuk membolehkan dan tidak perlu contoh dari Nabi untuk membolehkan. Nah, ini berlaku untuk adat yang secara umum ya, tidak hanya peringatan Nuzul Quran. Seperti misalkan adat kita punya adat tradisi siskamling umpamanya, itu nggak perlu contoh dari Nabi karena itu tradisi, hukum asalnya sudah boleh. Jadi dalil atau contoh dari Nabi itu hanya untuk sesuatu yang hukum asalnya terlarang. Yang masalah ibadah yang hukum asalnya tidak boleh baru boleh ketika ada dalil secara spesifik ataupun dari contoh dari Nabi Muhammad SAW begitu. Baik Ustaz. Jadi kalau saya menangkap di sini ada beberapa hal yang bisa dikatakan suatu adat atau tradisi, namun di sisi lain orang-orang mengatakan ibadah. Misalnya saja seperti ketika kita berpakaian Ustaz. Ya, Islam kan hanya memerintahkan kita menutup aurat dengan batasan-batasannya. Tapi apakah ada pakaian tertentu yang memang menunjukkan bahwa inilah yang ada atau ini cuma adat saja? Pakaian itu termasuk masalah duniawi ya, masalah adat, termasuk mode ya, mode pakaian itu termasuk juga masalah adat atau tradisi saja. Makanya kalau kita lihat hampir di setiap negara itu punya mode pakaian sendiri-sendiri. Esensi dari pakaian yang merupakan perintah dari syariat dalam agama Islam itu adalah esensinya menutup aurat. Ketika ini sudah terwujud pada jenis pakaian itu sudah cukup. Jadi tidak harus kemudian mencontoh pakaian negara lain. Karena tiap negara berbeda-beda. Mungkin di Saudi, di Yaman, di Afghanistan, di Pakistan, Aljazair, di Brunei, di Malaysia dan sebagainya, termasuk di Indonesia. Jadi esensi pakaian yang merupakan perintah Rasul atau perintah Allah dan Rasulnya itu cukup dalam hal menutup aurat. Adapun kalau yang modelnya seperti apa, bentuknya seperti apa itu bebas. Tidak ada dalil secara khusus yang mengatur itu. Kalau pakaian orang Islam itu harus begini modelnya ya. Sepanjang sudah terpenuhi menutup aurat, baik laki-laki atau perempuan, maka itu sudah cukup dan itu sudah dikatakan pakaian syar'i. Modelnya bebas. Ya. Baik Ustaz,
Saya sempat lihat di media sosial tadi ada di suatu negara yang sholat berjamaah, sholat tarawih, di mana perempuan itu cuma mengenakan pakaian berupa gamis dan celana kain, ya wanita celana panjang, dan cukup memakai jilbab seperti biasa, tidak kayak di Indonesia menggunakan mukena yang serba longgar begitu. Apakah itu sudah termasuk menutupi aurat atau syarat sahnya ibadah? Ya dilihat ya, itu saya tidak menyaksikan videonya atau mungkin gambarnya itu. Tapi pada prinsipnya kalau sudah terpenuhi tertutup auratnya, aurat wanita dalam sholat berarti sudah sah. Ya, karena aurat wanita dalam sholat itu kan meliputi seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Kalau selain muka dan telapak tangan itu sudah tertutup oleh kain, tidak transparan, ya kan? Itu sudah cukup dan sah. Di sini ada keabsahan, ada kepantasan, itu dua hal berbeda. Jadi mungkin ada pakaian yang secara hukum fikih itu sah secara kalau untuk ibadah, tapi bisa jadi tidak pantas itu untuk melakukan ibadah gitu. Seperti misalnya gini, ada seorang laki-laki sholat pakai celana pendek selutut, ya pusar sampai lutut, dia atasnya nggak pakai pakaian, buka baju lah gitu. Itu secara hukum fikih sah karena aurat laki-laki dalam sholat kan antara pusar sampai lutut. Jadi walaupun dadanya kelihatan. Iya, walaupun kelihatan. Tapi kan kalau pakai pakaian yang laki-laki ya baju dalam putih sah. Iya, sah sebenarnya. Tapi ini dari satu sisi hukum fikihnya sah sholatnya, tapi secara etika kepantasan ketika dia sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini jauh dari kepantasan. Nggak sopan gitu. Bagaimana kalau kita ketemu seseorang saja ya, itu nggak mungkin kita pakaian seperti itu. Apalagi ketemu pejabat, ini ketemu dengan Sang Pencipta dengan pakaian seperti itu. Jadi ini dua hal yang berbeda. Lalu untuk orang yang menggunakan sarung untuk sholat, Ustaz, apakah itu masuk adat atau ibadah? Adat. Jadi sudah cukup seorang pakai sarung. Kalau di Indonesia ya laki-laki pakai sarung, kemudian atasnya pakai baju koko, kemudian pakai songkok, itu sudah cukup sekali. Bahkan kalau mau jujur, ada riwayat Rasulullah SAW itu memang berizar itu sarung, bukan celana malah berizar. Maka yang saya temui di Jaziratul Arab itu di Yaman, Saudi itu laki-laki itu nggak ada yang celana panjang malah pakai izar, pakai sarung. Kalau nggak sarung terus kemudian pakai jubah gitu. Mengenai izar ini, Ustaz, saya pernah mendengar suatu riwayat di mana dikatakan ma'asfalul ka'bain minal izar fafinnar ya Pak. Ma'asfalul ka'bain minal izar fafinnar. Sarung yang di bawah mata kaki itu masuk neraka, Ustaz. Itu ada atau gimana? Ya, ada hadis tentang masalah itu yang lebih dikenal di kalangan para ulama, para fuqaha itu dengan istilah isbal. Isbal itu menjulurkan kain melebihi mata kaki. Di situ ada sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, redaksinya itu ma'asfala minal ka'baini fafinnar. Yakni atau dalam berat ini ada tambahan minal izar gitu ya. Jadi kain yang melebihi dua mata kaki itu di neraka. Maksudnya finnar itu adalah sahibuhu, yakni pemiliknya, orangnya masuk neraka. Nah, dari ini dipahami oleh sebagian kaum muslimin bahwa wajib hukumnya menaikkan kain di atas mata kaki. Nah, cuma begini, memang jujur di situ ada perbedaan pendapat, ada 3 pendapat. Pendapat pertama itu hukumnya haram, pendapat kedua makruh, pendapat ketiga boleh. Lah, saya tertarik untuk menyampaikan pendapat ketiga ini yang boleh. Isbal itu boleh sebenarnya. Itu pendapat mayoritas ulama, hampir semua ulama menyatakan seperti itu. Karena yang dilarang dalam hadis yang kita baca tadi itu bukan larangan secara mutlak, tapi larangan yang muqayyad, yang dibatasi oleh pembatasan lain dari dalil lain, bahwa yang dimaksud finnar itu adalah yang melakukan itu karena sombong. Maka dalam sebuah hadis disebutkan man
man jarra saubahu khuyala, ya, di situ disebutkan siapa yang melabuhkan kainnya melebihi mata kaki karena sombong, baru dia terancam neraka. Jadi di situ hadis pertama tadi yang sekilas memasukkan neraka semua orang yang memakai pakaian melebihi mata kaki, itu dalam usul fikih namanya dalil yang mutlak. Kemudian hadis yang ada khuyala, kesombongan, itu muqayyad. Berarti hadis yang mutlak itu dibatasi dengan hadis yang muqayyad. Artinya larangan di situ disebut oleh para ulama, larangan khusus untuk orang yang sombong. Jadi kalau tidak sombong, ya boleh. Kalau sombong baru terlarang. Jadi sebenarnya itu yang dilarang sombongnya. Salah satu bentuk kesombongan di zaman itu, di zaman Rasul itu, sombongnya menjulurkan atau memanjangkan kain atau pakaian waktu itu ya. Waktu itu, kalau sekarang mungkin sudah nggak berlaku. Kesombongan itu bentuk lain lagi, gitu. Cuma memang secara jujur harus kita akui memang ada ulama yang memakruhkan, ada yang mengharamkan juga, ada cuma sedikit. Tapi mayoritas ulama itu memandang itu mubah dengan syarat tidak sombong. Kalau sombong, melebihkan mata kaki karena sombong, itu sepakat ulama itu hukumnya haram. Baik, Ustaz. Setelah saya lihat lagi di sini, Ustaz, jadi ini hampir rata-rata kita lihat masuk dalam perkara adat ya. Tapi Ustaz, kalau kita niatkan misalnya ada sesuatu yang Nabi gunakan, lalu kita memakai sesuatu tersebut karena dengan niat ingin meniru Nabi, apakah itu langsung masuk ibadah atau seperti apa? Itu masuknya masih sebenarnya kalau itu urusan non ibadah ya atau adat. Kemudian kita meniru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam artian kita maksudnya adalah untuk meniru beliau, atau dalam istilah para ahli fikih itu namanya ta'assi bin Nabi, maka ini diperbolehkan dan dia dapat pahala walaupun dalam urusan duniawi, dalam urusan yang sebenarnya bukan ibadah, tapi ya pengen saja niru Nabi. Tapi niatnya memang ingin niru Nabi, memuliakan Nabi, dan ingin seperti Nabi. Seperti misalnya gini, orang memakai pakaian jubah misalkan. Jubah itu hukum asalnya mubah saja, mau dipakai mau tidak juga nggak masalah. Cuma kalau ada orang memakai itu, kemudian diniatkan karena ingin niru Nabi, ya dia dapat pahala dari si ta'asinya itu. Kalau itu cuma fashion, cuma karena fashion. Iya. Berarti tidak dapat pahala. Tidak dapat kalau cuma sekedar fashion. Tapi kalau diniatkan memang karena cinta Nabi, itu dapat pahala dari situ. Tapi tidak merubah hukum pakaian ini jadi ibadah. Tetap itu masalah adat, tapi berpahala karena niat orang yang melakukannya. Gitu ya. Ini ada lagi tradisi yang biasa kita saksikan, di mana sudah menjadi tradisi kebiasaan yang sangat sekali, yaitu kita terbiasa dan sejak kecil diajarkan mencium tangan orang tua, baik orang tua kandung maupun guru-guru. Nah, di mana sekarang ada yang beranggapan bahwa jangan, karena cium tangan bisa berpotensi kesyirikan, Ustaz. Karena adanya seseorang yang meletakkan tangannya di kening orang yang menciumnya hingga akhirnya dikatakan itu menyembah selain Allah. Itu bagaimana, Ustaz? Ya. Mencium tangan atau musafahah dulu ya, salaman. Kemudian salaman jelas tuh hadisnya, jelas ada dalil-dalilnya menunjukkan kesunahan mencium bersalaman ketika ketemu dengan sahabat dan lain sebagainya, guru, para guru, lebih orang tua ya, itu jelas hadisnya ada. Mamin muslimaini yaltaqiyan gitu ya. Kemudian yatasafahan, itu kan hadisnya ghufira lahu au ghufira lahuma qabla ayaftariqa. Jadi kalau tidaklah ada dua orang muslim bertemu dan kemudian saling salaman ya, kecuali dia akan diampuni duanya itu dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum berpisah. Nah, rentetan dari masalah cium tangan. Salaman itu kan biasanya cium tangan di tradisi kita ya. Tidak hanya tradisi kita juga ya, sebenarnya tradisi di luar kita juga ada, di luar Indonesia. Cium tangan orang tua, cium tangan guru gitu kan. Ini nggak bisa kita katakan kesyirikan, karena pertama itu terjadi di zaman Rasul. Jadi Rasulullah SAW itu pernah dicium tangannya oleh ada riwayatnya. Jadi Rasulullah SAW itu pernah dicium tangannya oleh sebagian sahabat. Hadisnya sahih.
dan Nabi waktu itu tidak mengingkari. Andai itu merupakan perbuatan yang haram atau apa tadi mengarah kepada berpotensi pada kesyirikan, tentu akan langsung diingkari oleh Nabi, karena Nabi SAW waktu itu kan masih dalam fase turun wahyu gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang memang haram atau terlarang, tentu akan ditegur oleh Allah SWT. Tapi waktu itu Nabi tidak mengingkari, dan itu kan takrir namanya, persetujuan, dan persetujuan itu adalah hujjah, ya, argumentasi untuk menetapkan sesuatu itu berarti hukumnya boleh. Bahkan dalam beberapa riwayat dari kalangan salaf itu tradisi mereka. Tradisi mereka itu justru mencium tangan juga. Berarti keliru seperti orang yang mengatakan mencium tangan itu sama dengan syirik menyembah selain Allah ya. Sama, sangat keliru. Karena gini, dari sisi menyembahnya dari mana gitu kan? Kita hanya tangan orang tua umpamanya kita cium di kening kita itu nggak ada bentuk apapun itu. Bentuk syiriknya di mana coba? Karena kata mereka kalau yang namanya mencium ya harus cium, tapi rata-rata anak-anak kecil kita itu tidak mencium, malah meletakkan tangan di kening. Maka kata mereka itu bisa menyebabkan potensi syirik karena kening ini hanya untuk sujud kepada Allah. Enggak, jadi kalau mencium sesuatu yang berpotensi syirik itu kan kalau sujud ya, meletakkannya di tanah di hadapan orang yang mungkin diagungkan, itu ada potensi mungkin bisa dibenarkan. Tapi kalau kemudian tangan orang tua diletakkan di kening itu enggak ada sujudnya. Seperti kita kalau nanti meletakkan sesuatu di kening kita lah, apa saja bukan hanya tangan kan. Misalkan saya ini ada HP saya letakkan di kening saya, wah jadi syirik juga kan, nggak mungkin kan, tangan itu kan benda juga, HP benda, saya letakkan di kening saya bisa jadi syirik, nggak mungkin kan, nggak bisa, karena itu bukan amal kesyirikan. Berarti cium tangan ini suatu adat yang bisa bernilai ibadah atau bagaimana? Justru pertama salaman jelas sunnah, masuk satu sunnah malah, bukan adat. Jadi masuk dari sisi salamannya, dan ini karena tadi ada riwayat Nabi pernah dicium tangannya oleh sahabat dan disetujui, berarti itu masuk sunnah takririyah. Karena ada riwayat secara spesifik begitu. Jadi bukan sekedar malah di atas tradisi, tidak hanya kalau di Indonesia mungkin tradisi, tapi itu asal muasalnya ada dari syariat Islam, dari riwayat yang sudah kita sebutkan tadi. Jadi nilainya lebih tinggi dari sekedar tradisi. Oh, kalau yang tradisi itu Ustaz, kami terbiasa kalau lewat itu yang membungkukkan badan yang permisi Ustaz. Iya. Itu juga dikatakan mereka masukkan ibadah, akhirnya bisa berpotensi syirik, itu gimana Ustaz? Ya, ini termasuk kesalahan ya. Jadi di tradisi kita, apalagi harus jujur ya, di Jawa khususnya ya, di Jawa, Solo, Yogyakarta itu tradisi, atau bahkan semua di Nusantara hampir diberlakukan. Tradisi kalau kita lewat di depan orang tua, orang yang lebih tua, lewat di depan guru, itu biasanya kita sedikit membungkukkan badan ya. Tidak ada batasan tunduknya sih. Nanti saya sampaikan. Jadi ada membungkukkan sedikit badan untuk sebagai pemuliaan, bukan itu ta'zim. Ta'zim itu pemuliaan, bukan ta'bid. Ta'bid itu ibadah, bukan mengibadahi, tapi itu memuliakan saja. Cuma di situ disebutkan oleh para ulama, membungkuknya jangan sampai terlalu, nanti jangan sampai pada batasan seperti orang rukuk sholat. Batasannya rukuk saja. Menghindari untuk membungkuknya itu sampai seperti rukuk, ketika seperti rukuk dalam sholat. Sekalipun niatnya tidak ke situ, tetap dihindari. Lebih baik dihindari, walaupun nanti masih ada polemik di situ, ada pembahasan panjang. Apakah nanti kalau sampai rukuk, menunduknya sampai batasan rukuk itu langsung dikatakan syirik atau tidak, itu nanti masih ada pembahasan. Ada sebagian ulama yang mengatakan itu nanti masih harus dikaji tentang niatnya. Seperti gini, kalau ada orang sujud di depan batu, itu nggak bisa kita langsung katakan dia musyrik. Nanti banyak orang musyrik di Mekah karena pada sujud di depan Ka'bah. Ka'bah kan rumah batu. Berarti orang yang sujud di depan batu itu tidak serta-merta juga bisa kita musyrikkan. Buktinya orang-orang yang sholat di Ka'bah, gitu kan. Walaupun di situ bentuk perbuatannya sujud, faktanya tidak bisa kita langsung musyrikkan atau kita kafirkan gara-gara semata-mata perbuatan itu. Tapi mereka sujud Ka'bah karena perintah Allah. Atau
Iya, tapi kan tidak menjadikan Ka'bah sebagai ma'bud, sebagai sesembahan. Itu esensinya di situ, tidak menjadikan Ka'bah sebagai sesembahan. Kalau menjadikan Ka'bah sebagai sesembahan, sebagai Tuhan, itu langsung auto musyrik. Musyrik. Tapi karena tidak menjadikan sebagai sesembahan, sebagai arah kiblat saja, pedoman kiblat, maka kan berubah hukum menjadi boleh. Ini menunjukkan maksud seseorang ketika melakukan itu berpengaruh kepada status perbuatan atau ibadah yang dia lakukan. Bagus, Ustaz. Karena terasa sudah hampir setengah jam ternyata kita bersama. Sebagai penutup, Ustaz. Iya. Sebagai closing di kesempatan sore hari ini perlu kami sampaikan bahwasanya dalam syariat kita itu ada dua hal, ada ibadah dan ada adat. Ibadah itu sesuatu yang lain dan adat itu sesuatu yang lain. Hukum asal adat adalah boleh, oleh karena itu selama adat-adat yang ada di masyarakat kita itu adat yang baik, yang tidak ada pertentangan dengan hukum-hukum syariat, marilah kita berusaha untuk menjaga dan melestarikannya. Adapun adat-adat yang ada pertentangan dengan syariat, itu tentunya kita harus meninggalkannya sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu sebagai penutupnya. Baik, pendengar sekalian, demikianlah dari bincang Ramadan pada pertemuan kita hari ini. Insyaallah akan kita kembali pada pertemuan berikutnya. Doakan kami semoga istiqamah dalam menyelesaikan iman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Volumenya agak besar. Ini dia Tadi ini Besar. tadi hilang. Tadi hilang. Kira suara tidak ada di sini. Agak apa ya, ke telinga. Oh, ini kan apa? Kondensor kah? Iya, dia depan tuh, dia depan. Dia jarak jauh masih. Jadi makanya kalau ini dia soring, dia pantu suaranya gini. Mic-nya mic peka dia. Kalau Selama sedikit ini dia, gara-gara saya terlalu dekat nah apa? itu pecah. Awalnya ada jernih, awal-awalnya. Pertama kali awal Yang tiba-tiba hilang. ketika Sudah hilang. dibesarkan tadi agak peka ke telinga. Buka.